Hai teman-teman, kami dari mahasiswa Microskill akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Computers and Mobile Device. Ini pelajarannya dari Etika dan Hukum Teknologi Informasi dan dosennya adalah Pak Sudarto. Saya perkenalkan dulu, nama saya Handika Semarbata dan teman saya ini. Nama saya Miguel Karinda. Dan saya Abdul Somad. Dan berikut adalah hasil presentasi kami. Inilah hasil tugas kami yang berjudul Computers and Mobile Device. Ini adalah nama kami dan NIM serta kelas kami. Etika dan Hukum TI Computers and Mobile Device terbagi ada 9. Yang A adalah Etika Computers, B Etika Mobile Device, C Etika Computers di Indonesia, D. Isu-isu dalam etika komputer. E. Isu-isu dalam etika mobile device. F. Hukum dalam komputer. G. Hukum dalam mobile device. H. Kesimpulan. I. Daftar isi. A. Etika Computers. Etika Computers atau komputer etik adalah seperangkat asas atau nilai yang berkenaan dengan pengguna komputer. Etika komputer berasal dari dua suku kata, yaitu etika atau bahasa Yunaninya ethos. Ada istiadat atau kebiasaan yang baik dalam individu, kelompok, maupun masyarakat, dan komputer, bahasa Inggris to compute, merupakan alat yang digunakan untuk menghitung dan mengelola data. Jumlah interaksi manusia dengan komputer yang terus meningkat dari waktu ke waktu membuat etika komputer menjadi satu peraturan dasar yang harus dipahami oleh masyarakat luas. B. Etika mobile device. Di era digital saat ini, memiliki smartphone telah menjadi sesuatu yang lumrah, bahkan menjadi kebutuhan bagi banyak orang. Sayangnya, tidak semua orang memahami bahwa menggunakan smartphone tidak hanya butuh kemampuan teknis, tapi juga etika. C. Etika komputer di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara pengguna komputer terbesar di dunia, sehingga penerapan etika komputer dalam masyarakat sangat dibutuhkan. Indonesia menggunakan dasar pemikiran yang sama dengan negara-negara lain, sesuai dengan sejarah etika komputer yang ada. Pengenalan teknologi komputer menjadi kurikulum wajib di sekolah-sekolah, mulai dari sekolah dasar atau SD hingga sekolah menengah atas atau SMA sederajat. Pelajar dan mahasiswa dan karyawan dituntut untuk bisa mengoperasikan program-program komputer dasar seperti Microsoft Office. D. Isu-isu dalam etika komputer terdiri dari yang pertama, kejahatan komputer. Selain memberikan dampak positif, komputer juga mengundang tangan-tangan kriminal untuk beraksi. Hal ini memunculkan fenomena khas yang disebut dengan computer crime atau kejahatan di dunia komputer. Kejahatan komputer merupakan kejahatan yang ditimbulkan karena pengguna komputer secara ilegal. 2. Cyber ethics. Salah satu perkembangan pesat di bidang komputer adalah internet. Internet, akronim dari Interconnection Network, merupakan suatu jaringan yang menghubungkan suatu komputer dengan komputer lain. Yang ketiga, e-commerce. Perkembangan pemakaian internet yang sangat pesat juga menghasilkan sebuah model perdagangan elektronik yang disebut electronic commerce, atau sering kita dengar e-commerce. Secara umum, e-commerce adalah sistem perdagangan yang menggunakan mekanisme elektronik yang ada di jaringan internet. Yang keempat, pelanggaran hak atas kekayaan intelektual. Beberapa kasus pelanggaran atau lain adalah pembajakan perangkat lunak, pemakaian lisensi melebihi kapasitas pengguna yang seharusnya, penjualan CD-ROM ilegal, atau juga penyewaan perangkat lunak ilegal. Yang kelima, tanggung jawab profesi. Seiring perkembangan teknologi pula, para profesional di bidang komputer sudah melakukan spesialisasi pengetahuan. Syarat-syarat pelaku profesi dan garis besar pekerjaan untuk membantu para profesional komputer dalam memahami dan mengatur tanggung jawab etis yang harus dipenuhinya. E.
Isu-isu dalam etika mobile device. Yang pertama, privasi. Merupakan mempertahankan informasi pribadi dari pengaksesan oleh orang lain yang memang tidak diberi izin untuk melakukannya. Contohnya, saat kita mengunci aplikasi di smartphone kita dan memberikan password agar tidak diketahui orang lain. Yang kedua, akurasi. Merupakan akurasi pengumpulan dan pengolahan informasi. Ketidakakurasian informasi dapat menimbulkan hal yang mengganggu, merugikan diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga, properti. Merupakan perlindungan terhadap hak properti atau dikenal dengan sebutan hak atau kepanjangannya hak atas kekayaan intelektual. Yang keempat, accessibility, ialah hak untuk mengakses informasi. Hanya dengan menggunakan smartphone, kita dapat menggali informasi yang tepat, cepat, dan akurat. Contoh saat kita menggunakan smartphone untuk menunjang mata kuliah yang sedang berlangsung. Kita bisa memberi sanggahan ataupun pendapat kepada dosen maupun teman sekelas saat sedang berdiskusi. F. Hukum dalam komputer. Yang pertama, Review UU ITE nomor 11 tahun 2008. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau sering kita dengar UU ITE mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai media, baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya. Pada UU ITE, ini juga diatur berbagai ancaman hukum bagi kejahatan melalui internet. UU ITE mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan masyarakat pada umumnya, guna mendapatkan kepastian hukum. Dengan diakuinya bukti elektronik dan tanda tangan digital seperti bukti yang sah di pengadilan. Pemanfaatan ITE dalam undang-undang ini berdasarkan asas kepastian hukum. Manfaat, kehati-hatian, itikat baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Salah satu tujuan pemanfaatan ITE adalah mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia tertera pada pasal 4 ayat 1. Informasi elektronik, dokumen elektronik, dan tanda tangan elektronik merupakan alat bukti yang sah selama memenuhi persyaratan ditentukan dalam pasal 5 sampai pasal 12. Pada bab yang keempat, menjelaskan mengenai setiap orang berhak menggunakan jasa penyelenggara sertifikat elektronik dan sistem elektronik dalam pembuatan tanda tangan elektronik, dan dibuat secara handal, aman, serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem tersebut. F. Hukum dalam komputer atau continue. Yang kedua, mengulik revisi Undang-Undang ITE. Ada kesan seolah-olah dengan adanya revisi UU ITE dapat menangkap pelaku penyebaran isu sara di media elektronik. Padahal, kriminalisasi penyebaran isu sara sudah ada sejak diundangkannya UU ITE pada tahun 2008, bukan sejak direvisinya UU ITE menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Mungkin saja supaya menakuti dengan menggunakan adalah salah satu strategi untuk meredam gejolak yang terjadi berada pada kondisi sensitif. Beberapa hal baru dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik. A. Ketentuan penjelasan. B. Penyadapan. C. Penegasan tentang perlindungan data pribadi. Di antaranya, yang pertama, tentang pencemaran nama baik dan pemerasan. Yang kedua, peran pemerintah menutup akses atas konten yang melanggar undang-undang. Tentang penyidikan. Keempat, hukuman pada delik pencemaran nama baik dan delik pengancaman. Yang kelima, penambahan norma hate speech dan ancaman kekerasan.